Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, kali ini dialog bersama akan membahas seputar makanan pendamping ASI. Nah, kali ini dialog bersama akan ngobrol-ngobrol nih sama salah satu ahli gizi dari Nusantara Sehat, sekaligus ahli gizi dari Forgisinisia. Hai Kak Dian, apa kabar nih? Udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, Kak Dian, boleh dong diperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman di luar sana lebih kenal Kak Dian. Halo Bese, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian. Saya sebagai ahli gizi sudah 5 tahun di Nusantara Sehat ya. Udah tidak terasa sih sebenarnya. Dan sekarang saya sedang bertugas di Puskesmas Tanah Toa sebagai satu-satunya ahli gizi di puskesmas ini. Oke, kita mau bahas apa nih sekarang? Tentang makanan pendamping ASI ya. Nah, ini menarik sekali nih karena ini menjadi hal yang sangat boleh dikatakan sangat krusial untuk anak-anak, apalagi di usia 6 bulan setelah mereka ASI eksklusif. Biasanya orang tua itu bingung, mama bingung nih. Aduh, anak saya mau dikasih apa ya kalau sudah 6 bulan ya? Bagusnya dikasih apa ya? Ya enggak? Bese, iya kan? Bener banget Kak. Jadi di lapangan sendiri itu mama-mama muda, terutama mama-mama muda nih ya, seperti kita tahu, mereka tuh kebanyakan ya, padahal tuh media sosial dan semuanya tuh sekarang sudah sangat mudah diakses. Cuman masih aja kita dapatkan kasus yang pemberian makanan pendamping ASI itu tidak tepat gitu. Oke, gini nih Kak Dian. Menurut Kak Dian, selama Kak Dian tugas, kasus-kasus seperti apa sih yang biasanya Kakak dapat tuh di lapangan? Nah, ini juga nih sebenarnya salah satu alasan kita hadir dialog bersama tentang gizi ini kan salah satunya adalah untuk memberikan atau ya sharing informasi ya kepada mama-mama muda tentang bagaimana sih pemberian ASI yang baik untuk anak mereka selepas ASI eksklusif, ya kan Bese? Nah, biasanya yang aku temuin nih Bese, mereka malah bingung kapan nih sebenarnya anak saya perlu diberikan makanan tambahan, pendamping ASI, kapan waktu yang tepat. Nah, mungkin kita bisa mulai dari situ dulu deh. Bener banget Kak Dian. Nah, jadi dialog bersama ini tuh bakalan memberikan obrolan yang bermanfaat pokoknya. Dan kita bakal ngasih juga informasi terkait gimana sih tips-tips memberikan anak MPASI itu sesuai dengan umur, sesuai dengan kapan waktunya, kayak gitu. Ya, boleh Kak. Jadi kemarin Kak Dian sudah pernah ikut pelatihan sih. Di situ kan banyak dijelasin ya tentang rekomendasi pemberian MPASI itu kayak mana. Jadi mungkin kalian bisa kasih bocoran dikit lah. Jadi ketika bayi itu sudah disapih, sudah usia 6 bulan nih. Nah, setelah masa ASI eksklusif berakhir sudah. Jadi itulah masa-masa di mana bayi sudah membutuhkan zat gizi lain selain ASI, karena ASI eksklusif ini sudah tidak memenuhi kebutuhan gizi untuk si bayi ketika dia sudah berumur 6 bulan 1 hari ini gitu. Jadi ketika usianya sudah 1 bulan, ASI yang diperoleh oleh bayi itu hanya memenuhi 80% kebutuhan gizi dari si kecil. Jadi memang harus ada tambahan makanan, itulah yang dikatakan makanan pendamping ASI tadi. Namun mama-mama tidak perlu terlalu tergesa-gesa, atau tidak perlu pusing, atau tidak perlu resah, saya harus kasih makan apa anak saya, karena pada masa awal pemberian makanan untuk anak usia 6 bulan itu
kita cukup memberikan makanan-makanan yang sederhana untuk mereka. Wah, benar banget nih teman-teman. Jadi pemberian makanan tambahan itu diberikan pada saat umur 6 bulan. Jadi saat anak umur 6 bulan itu sudah bisa diberikan makanan, tapi jangan langsung ke makanan yang berat dulu ya, Kak Dian. Iya. Yang kayak gini tuh orang-orang tuh nggak tahu ya. Sering sekali kita dapat kasus. Banyak loh, saya pernah dapat kasus sih Kak Dian. Anaknya baru umur 5 bulan udah dikasih makanan yang aneh-aneh. Itu saya nggak ngerti sih. Nah, benar. Misalnya nih, mereka menonton ada acara TV. Nah, acara TV-nya itu dari luar negeri. Mereka kasih makan anaknya itu makanan, misalnya ikan salmon yang sebenarnya itu agak susah ditemukan di khususnya Sulawesi Selatan ya, agak susah dan harganya cukup mahal. Tapi mereka itu berusaha untuk memberikan ikan salmon untuk anaknya. Padahal sebenarnya zat gizi dari ikan salmon itu bisa kita ganti dan bisa kita dapatkan dari ikan-ikan lokal yang ada di Sulawesi. Misalnya nih, ikan salmon itu bisa diganti dengan ikan kembung. Nah, zat gizinya itu sama, proteinnya sama, kalsiumnya juga dapat, zat besinya juga dapat di situ. Nah, kita nggak usah dulu jauh-jauh dari ikan salmon. Tadi itu karena saya terinfluence gara-gara kemarin itu saya dapat sepupu saya sendiri nih. Dia itu sampai bertanya ke saya, "Dian, saya belikan anak saya ikan salmon kemarin." Nah, saya sontak, "Loh, kok ikan salmon, Kak? Kenapa?" "Iya, katanya bagus, proteinnya tinggi, omega 3-nya tinggi, bagus buat anak-anak." Oke, ini yang perlu kita luruskan, bahwasanya protein, omega 3, kemudian zat besi, vitamin A, vitamin B itu bisa kita dapatkan dari ikan-ikan lokal yang bisa kita dapatkan di Sulawesi Selatan atau di Indonesia ini, dan harganya pun lebih terjangkau untuk mama-mama. Sebagai variasi makanan, kita bisa memilih bahan makanan tertentu untuk diberikan di sela-sela waktu untuk anak kita, karena memang tidak ada makanan yang mempunyai zat gizi lengkap, sehingga kita memang harus mengganti-ganti variasi makanan. Tetapi jangan sampai makanan yang ingin kita sediakan untuk keluarga malah menjadi beban untuk keluarga. Padahal sebenarnya makanan yang bergizi itu bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih murah. Jadi kita kembali lagi nih ke makanan apa yang bagus untuk anak-anak di usia 6-7 bulan yang masih pertama kali mengenal makanan. Nah, mulailah dengan memberikan makanan-makanan yang mempunyai tekstur yang lembut dan bisa diterima oleh lambung si kecil. Untuk anak-anak di usia 6-7 bulan, bubur susu yang terbuat dari tepung beras plus susu formula atau ASI mama yang diperah itu sudah cukup untuk menjadi menu sebagai penambah makanan pendamping ASI di hari-hari pertama si kecil. Dan bisa ditambahkan hati ayam juga sebagai sumber zat besi untuk si bayi. Wow, infonya lengkap banget sih, asli. Jadi kesimpulannya tuh rekomendasi pemberian makanan anak itu nggak harus mahal kok. Banyak makanan lokal di Indonesia yang kaya akan gizi dan harganya terjangkau. Nah, yang paling penting anak usia 6 bulan itu atau 6 bulan sampai 7 bulan itu tekstur makanannya benar-benar juga harus kita perhatikan ya Kak. Harus benar-benar yang bubur saring atau bubur kental. Terus pemberiannya dalam sehari itu kalau bisa 2-3 kali, dan kalau anaknya masih ASI itu bisa kita tambahkan ASI. Variasinya ya seperti yang Kadian tadi bilang, bervariasi sesuai yang diinginkan. Ada sumber hewaninya, makanan pokoknya, bisa ada kacang-kacangan serta buahnya kan. Dan itu semua kita bisa dapatkan di makanan lokal.
Nah, yang tadi itu kan tentang makanan yang diberikan kepada anak usia 6 sampai 7 bulanan. Sedangkan jika sudah beranjak misalnya anaknya 8 sampai 9 bulan itu otomatis frekuensi dan tekstur makanannya udah berubah lagi kan? Nah, terkait dengan hal ini ternyata tanpa kita sadari pemberian makan anak itu tidak benar-benar tidak sembarangan gitu kan ya. Ternyata ada pembagian umur-umurnya juga dan frekuensinya juga, teksturnya juga berubah. Mungkin siapa tahu di luar sana masih ada yang nggak tahu nih. Jadi disinilah kita berdialog bersama. Betul sekali Bese. Jadi di usia 6 sampai 7 bulan itu anak bayi memang cukupnya diberi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan. Tidak perlu dipaksa anak-anak untuk menghabiskan makanan yang kita inginkan mereka habiskan, karena itu akan membuat trauma juga untuk anak-anak. Jangan sampai mereka menjadi tidak suka dengan aktivitas makan seperti itu. Iya, dan makanannya itu harus kita pastikan lembut. Makanya makanan-makanan anak-anak di usia 6 sampai 7 bulan itu harus disaring sebelum diberikan kepada anak-anak. Misalnya bubur susu hati ayam. Iya, benar banget. Itu salah satu contoh makanannya ya. Dan sebenarnya di Indonesia ini kan banyak sekali ya makanan-makanan lokal yang bisa kita dapat yang nggak mahal gitu. Terutama kemarin lagi heboh-hebohnya kan daun kelor kan ya. Ternyata daun kelor miracle banget, tau gak sih, pohon keajaiban. Fungsinya zat gizinya tuh tinggi banget dan bagus banget untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Jadi anak-anak di usia 6 sampai 7 bulan ini bisa diberikan bubur plus sayur kelor tadi, tapi jangan lupa pada saat dimasak, nah kemudian disaring supaya tetap lembut dan sisa-sisa dari saringannya itu tidak dimakan oleh anak-anak, karena mereka biasanya jangan sampai tersedak ya. Nah, memperhatikan pemberian makanan anak itu adalah salah satu kewajiban yang harus benar-benar diperhatikan orang tua, terutama seorang ibu ya, karena apa yang mereka makan itulah yang akan menjadi atau yang menentukan seperti apa anak ini pertumbuhannya, perkembangannya. Jadi memperhatikan pemberian makan anak sangat penting kita ketahui. Benar nggak sih Kak Dia? Betul sekali, jadi pemberian makanan pendamping ASI ini sangat penting sekali untuk anak-anak di usia 6 sampai memasuki masa 1 tahun, anak-anak bunda semua. Dicatat itu adalah makanan yang bergizi, bukan berarti makanan yang mahal, karena makanan bergizi itu bisa kita peroleh dari makanan-makanan lokal yang setiap hari kita konsumsi di rumah. Cuman bagaimana cara pengolahannya dan bagaimana kita memvariasikan makanan-makanan tersebut sehingga bisa kita mendapatkan gizi yang seimbang untuk anak kita supaya pertumbuhannya juga pesat. Seperti bubur beras, kemudian bubur jagung, bisa juga dari umbi-umbian, kemudian dari buah dan sayuran kelor yang seperti Bese bilang itu bisa sekali untuk anak-anak di usia masa pendamping ASI ini, usia 6 sampai 12 bulan. Kemudian selain itu juga ikan, daging, tempe dan tahu dan juga kacang-kacangan itu bagus sekali untuk anak-anak. Jadi soal porsi tadi kan sudah dijelaskan sama Bese juga, kalau di usia 6 sampai 7 bulan itu kita cukup berikan 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan. Kemudian di usia 7 sampai 8 bulan mulai ditambah menjadi 4 sampai 5 sendok makan untuk sekali makan. Kemudian ketika sudah memasuki usia ke-9 bulan, sudah bisa ditambah menjadi 8 sendok makan untuk sekali makannya tadi. Nah, kemudian teksturnya juga sudah bisa meningkat nih. Bukan lagi bubur ekstra lembut yang disaring. Bisa sudah agak sedikit bertekstur untuk anak usia 9 bulan makanannya.
Nah, itu tadi untuk anak usia 9 bulan Kak ya. Jadi anak usia 9 bulan itu memang tekstur makanannya itu sudah lebih ke makanan keluarga, tapi masih harus tetap dicincang atau dicacah, dan makanan dengan potongan yang kecil dan dapat dipegang. Gitu. Jadi jangan sampai anak yang usia 9 sampai 12 ini masih dikasih bubur yang sangat lembek ya. Itu nggak salah sih, cuman kurang tepat aja. Mereka kadang udah tidak suka, dan memang aturannya ya sudah bertekstur makanan keluarga. Lengkap banget sih Kak informasinya. Saya jadi kayak belajar PMBA lagi, dan memang mempelajari makanan anak-anak ini tuh menarik sih sebenarnya. Cuman orang-orang tuh kadang kayak kurang memperhatikan saja, dan selama ini tuh informasinya juga kurang kan mereka dapat. Nah, sebenarnya tuh orang-orang tuh sebenarnya nggak usah jauh-jauh sih cari informasi tentang pemberian makanan anak, karena pada buku yang warna pink atau buku KIA yang selalu dibawa orang-orang ke posyandu itu, di situ tuh lengkap banget informasinya. Jadi kalau bisa dibaca-bacalah. Untuk teman-teman juga nih yang seprofesi, jangan sampai lupa untuk setiap bulan mengingatkan sasarannya atau bayi-bayi yang ada di posyandu masing-masing. Kalau di buku itu tuh ada banyak sekali, ada beberapa macam lah jenis contoh MPASI yang baik. Mungkin ada pesan-pesan nih Kak untuk ke mama-mama di luar sana yang mereka harus ingat. Kemudian hal yang perlu diingat juga untuk ibu-ibu yang baru saja memberikan makanan pendamping ASI kepada anaknya nih yang masih bayi, baby, imut, calalah. Penting sekali untuk sabar. Karena biasanya anak-anak itu kalau baru mengenal satu jenis makanan, biasanya mereka akan mengernyit. Bukan cuma orang tua yang mengernyit dahinya biasa ya, anak-anak juga biasa kalau baru mengenal satu makanan biasanya mereka bingung loh. Jadi biasanya mereka itu melepeh makanannya atau memuntahkan kembali makanannya. Nah, ibu-ibu ini harus sabar ini kasih makanan di tahap-tahap seperti ini. Jadi memang untuk mengenalkan satu jenis makanan itu kepada anak-anak itu memang harus diberikan 2-3 kali berturut-turut, supaya bayi itu betul-betul bisa mengenal, kemudian betul-betul bisa merasakan rasa makanan itu. Oh, seperti ini ya, ternyata rasanya bubur plus susu formula. Kemudian hari berikutnya lagi kita kasih misalnya seperti ini ya, bubur plus sayur kelor. Kemudian nanti bubur yang ditambahkan dengan hati ayam, kemudian selanjutnya lagi bubur yang sudah disaring itu yang sudah ditambahkan dengan tempe atau kacang-kacangan, misalnya kacang hijau atau kacang kedelai bisa juga, yang dimasak bersama dengan bubur, kemudian dibuat halus, kemudian disaring, kemudian diberikan kepada anak kita. Itu sangat bisa, tapi memang kita harus sabar memberikan makanan itu kepada si kecil, karena si kecil juga baru mengenal, baru merasakan, oh seperti ini ya makanannya. Jadi memang orang tua harus sabar. Kita sebagai mama itu memang harus sabar memberikan makanan pendamping ASI. Thank you banget sih Kak Dian sudah mampir di dialog bersama. Tadi tuh informasinya lengkap banget dan bermanfaat banget untuk kita ketahui, yang selama ini mungkin kita anggap itu tidak penting, padahal itu penting banget ya. Dan semoga ini bukan terakhir ya Kak Dian di dialog bersama. Next time kita bahas sesuatu yang lebih menarik lagi loh, ya kan? Jangan kapok-kapok. Pokoknya thank you banget Kak. Saya juga terima kasih sudah dikasih kesempatan sharing-sharing sama Besek nih tentang makanan pendamping ASI. Ini sangat penting sekali untuk mama-mama muda dan orang tua untuk didengarkan bagaimana sih caranya memberikan ASI. Tapi ini sebenarnya harus kita ulas lebih dalam lagi sih Besek. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang seru lagi sama-sama Besek ya. Tentang gizi apa aja deh pokoknya. Makasih Besek.
Makasih Kak, iya benar banget. Ini sih nggak bisa kita bahas satu episode saja ya. Harusnya tuh berepisode-episode ya kan. Semoga next time kita dikasih waktu buat bahas ini lagi. Karena membahas masalah kesehatan anak itu nggak ada mati-matinya. Selamat bertugas dan semoga bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk orang banyak, dan salam Nusantara sehat.